Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Terpujilah Allah yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tempat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian sabda Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita tentang respon Salomo ketika mendapatkan kasih Tuhan untuk membangun dan menabiskan bait suci. Berkat itu menjadi motivasi baginya untuk memuji Tuhan. Ia ingat betapa Tuhan menyertai leluhurnya dan juga menyertai dirinya. Melalui doanya ini, ia meminta penyertaan yang sama dari Tuhan untuk perjalanan hidup selanjutnya bersama bangsanya, dan Tuhan kiranya tetap memberkati mereka. Salomo tahu bagaimana memulai dengan pujian. Sebagai raja, Salomo tak meletakkan kemampuannya untuk menjamin kepemimpinannya. Salomo justru meletakkan seluruh jaminan itu ke dalam tangan Tuhan. Ia menegaskan dengan suara nyaring bahwa Tuhanlah yang telah memberi tempat perhentian bagi umat. Kita tahu perhentian itu adalah tempat di mana seorang untuk mengambil tenaga, mengambil daya gitu. Di sini Tuhan memberikan tempat perhentian bagi umat. Semuanya itu ada tanda yang sangat jelas mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Seperti Tuhan yang memberi perhentian dalam janjinya kepada umat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa diwujudkan. Untuk itulah Salomo mengingatkan dan meminta umat agar tidak melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Biarlah orang yang sering meletakkan jaminan kepada harta, asuransi, materi, kekuatan, dan hal lainnya yang dipandang dapat menjadi pegangan tidak sama dengan orang percaya kepada Tuhan. Salomo memandang itu semua bukan tidak penting. Tampaknya saja baik, tetapi tak satu pun pernah bisa diandalkan selama-lamanya. Tahun kehidupan yang kita jalani masih panjang, terbuka dengan berbagai kemungkinan. Melalui firman Tuhan ini, dalam menjalani kehidupan ini, sudah pasti kita membutuhkan jaminan agar kita mampu melanjutkan perjalanan hidup ini apapun tantangannya. Firman Tuhan mengundangmu dan saya, kita semua. Pilihan terbaik adalah mempercayakan seluruh jaminan hidup kepada pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita, yang senantiasa melampaui cara kita melihat diri kita sendiri. Kita yang terkadang meragu akan hal yang sulit, Tuhan yang sudah berjanji tidak akan pernah membiarkan kita dan selalu menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Walaupun sifatnya proses, Salomo mengajak Israel mensyukuri berkat-berkat sementara, sembari mengingat dasarnya adalah karya dan rencana Tuhan. Dalam imannya, dalam karyanya, ia tahu bahwa bait itu dibangun dan akan selesai jika takut akan Tuhan. Saya ingat Kidung Jemaat 410 yang berkata, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Refnya dikatakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari di dalam undangan Salomo kita menemukan ketenangan itu, dan segala sesuatunya Tuhan berkati sesuai dengan perkenanannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sabda yang boleh kami dengar. Kami belajar dari Salomo, dan ketika perkenanan kami diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang terlibat dalam pembangunan bait suci. Biarlah kami lakukan itu dengan sukacita, karena Tuhan telah memulainya. Kasih anugerah dari Kristus Yesus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin. Shalom, Jemaat HKBP Menteng yang terkasih. Sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita HKBP Menteng ke-70 tahun. Dan kita akan mengadakan ibadah syukur pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Catat ya, dimulai jam 9 pagi di Aula John Calvin Hall GRII Kemayoran. Dengan tema berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah syukur ini di dalam kasih sukacita Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.